Dipersembahkan oleh Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi, peringatan Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia yang kemarin dilaksanakan di Istana Merdeka mendapatkan sorotan. Ada banyak pihak yang mengatakan ini meriah sekali, seru sekali, membangun engagement, kedekatan antara pemimpin negara dan juga masyarakat. Karena yang diundang bukan hanya kalangan para menteri saja, tapi banyak juga masyarakat yang dari luar kota datang semua, tumpah ruah di istana. Rangkaian acara pun bukan hanya formal, tapi juga ada joget-joget, nyanyi bareng juga ada, Maria. Ya, ada yang jadi sorotan ketika lagu rungkat semua yang ada di sana, para tamu undangan bernyanyi. Ya, itu dia. Putri Aryani menyanyikan lagu rungkat membuat seluruh peserta tamu undangan yang berada di Istana Merdeka turut joget, termasuk juga Presiden Joko Widodo. Itu tadi ada yang mengapresiasi semangat jiwa muda kemerdekaan kemudian ditampilkan di Istana Merdeka. Tetapi ada juga yang menyoroti bahwa pemilihan lagu rungkat ini kemudian tidak cocok dinyanyikan pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama pada saat menghormati jasa-jasa para pahlawan. Itu dia yang akan kita sorot ya. Yang menyatakan seperti itu ada, cukup mengagetkan juga, tapi sebenarnya apa argumentasinya? Landasannya apa? Apakah memang setiap acara di Istana Merdeka, apalagi memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, harus bersifat sakral, suci, hikmat, atau ketika ada lagu, ada goyang-goyang bisa mengurangi yang namanya rasa sakral itu, Maria? Itu ya. Sekali lagi kita tidak mempermasalahkan siapa yang menyanyikan dan juga mempermasalahkan lagu tersebut. Tapi konteks pemilihan lagu pada saat peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 inilah yang kemudian dipertanyakan oleh sebagian pihak. Kesakralannya kita nanti akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Nanti kami juga akan melibatkan ya mahasiswa dari Universitas Indonesia dan juga Sahid Jakarta. Tapi kita mau langsung ke Mas Roy Suryo, karena mungkin setiap narasumber punya argumentasi, punya tafsir yang berbeda akan lagu rungkat yang dibuat oleh masih muda senimannya, namanya Vicky Triprasetyo. Tapi ternyata lagunya booming, Maria, viral banget. Mas Roy Suryo, kemarin soal lagu rungkat di Istana Merdeka gimana, Mas, responsnya? Iya, lagu rungkat itu berasal dari bahasa Jawa ya gitu. Ada yang mengatakan bahasa Sunda, tapi juga saya mengenalnya sejak kecil kata-kata rungkat itu ya. Rungkat itu artinya jebol, bubrah. Ya mirip-mirip dengan kata-kata ambyar gitu ya. Jadi memang ada perluasan arti. Tapi ini kalau dalam bahasa tradisional, apa yang terjadi kemarin tuh maksudnya mau benar tapi tidak benar. Maksudnya mau betul tetapi jadi salah. Salahnya di mana, Mas Roy? Gini, kita harus menghormati upacara ini dengan khidmat. Meriah boleh, tetapi meriah itu juga ada tempatnya. Biasanya kemeriahan atau perayaannya itu dirayakan secara terpisah. Gitu. Terpisah itu adalah misalnya khidmatnya siang hari, detik-detik proklamasi itu siang dan itu khidmat. Saya ini objektif ya. Bagus ketika ada variasi, ketika dulu-dulu nggak ada kereta kencana yang membawa bendera dari Monas ke istana. Itu modifikasi yang bagus. Saya objektif nih, appreciate ya. Tapi begitu ada dangdut dinyanyikan kemarin. Dan kalau kita teliti kata-kata dalam rungkat itu sebenarnya ada kata-kata yang cukup keras. Bahkan salah seorang teman kita pun dipolisikan gara-gara kata yang sejenis kan. Maaf ini, boleh diedit atau enggak nanti ya. Kata-kata itu. Kalau live ngeditnya gimana, Mas? Kami lagi Makanya mikir. itu, Editor kami justru lagi mikir, itu. pakai aplikasi apa kalau live ngeditnya ini, Mas? Makanya justru itu, jadi kan ini berbahaya. Ada lagu yang saya nggak tahu kenapa siapa konsultannya, yang kemudian mengizinkan lagu itu dinyanyikan. Dan bahkan saya ini kalau lihat Buya yang senior ini, mohon maaf Buya, ini benar-benar saya kemarin lihat acara itu, kebetulan saya lihatnya di Gunung Kidul. Karena saya lagi perjalanan menuju Kota Pacitan pada saat itu. Jadi saya nonton, terus saya berhenti kan kita jam 10 harus berhenti untuk hormat, untuk mengeningkan cipta. Jadi saya berhenti dan kemudian nonton, live itu kaget saya. Karena saya langsung ingat 40 tahun yang lalu Mbak Yayang. Ketika Mbak Yayang menulis, ikut membantu penulisan
suatu film yang ditulis oleh Mas Arifin Senur waktu itu. Adegan goyang-goyang itu kayak adegan di dalam film pengkhianatan G30S itu. Oh. Iya, kan ada adegan-adegan ketika para pahlawan itu datang, ya kan? Kemudian ada orang-orang nari, saya langsung ingat itu. Genjer-genjer, waktu lagu genjer. Pakai mic juga boleh, Mbak. Waktu lagu genjer-genjer. Nah, jadi mohon maaf kalau saya langsung teringat itu. Jadi ini benar-benar menodai justru. Wow, Perayaan. menodainya ini karena joget-jogetnya atau justru karena judul lagunya pada saat Semuanya. peringatan itu? Jadi ini tidak bisa lepas dari siapa orang di balik ide memasukkan lagu itu. Saya justru kasihan kepada presiden. Saya justru kasihan kepada para jenderal, para tokoh-tokoh senior, para menteri. Kenapa harus itu? Saya tidak menyalahkan penyanyinya ya. Mbak Putri saya kira menyanyikan dengan bagus dan itu atas art. Tapi siapa yang punya ide ini? Jangan-jangan memang ini bahaya laten ini sudah masuk betul. Mas Roy, tapi kan Iya. sesinya harus dilihat Mas, konteksnya Mas. Itu kan setelah acara Di akhir formal, ya. setelah pengibaran bendera merah putih Mas. Betul, tapi di mana-mana. Lihat misalnya kemerdekaan Amerika pun ya. 4 Agustus. Itu pun juga biasanya ada formalnya dan ada perayaannya boleh gitu. Perayaannya mengundang rakyat oke. Ini pesta rakyat tuh, tapi itu tolong dipisahkan. Karena ini tempatnya masih di Istana Negara. Masih di tempat di mana tadinya kita memperingati 78 tahun kemerdekaan. Jadi menurut saya inilah maksudnya benar, tapi orang Tapi kok sejauh itu ya Mas Roy berpikir gara-gara pemilihan lagu Rungkat ini, Oh iya dong. ini pencipta lagunya bisa ngamuk-ngamuk gara-gara statement Mas Roy ini. Oh, Kok gara-gara pencipta lagunya tidak salah. Pemilihan Penempatannya. lagu Rungkat, Iya, penciptaan penempatan lagunya di nggak istana, salah. Lagu kok ini kan menceritakan kisah ada percintaan. Putus cinta ya. Putus cinta, kemudian ngata-ngatain. Lah sekarang orang yang menempatkan lagu putus cinta dan maaf ada kata-kata goblok. Itu tadi, tit, gitu. Saya sensor sendiri tadi. Ya, itu auto sensor tadi bagus auto Mas. sensor kan. Nah, Mas, ini era AA. Ya. Dengar nggak lagunya sampai utuh? Ada nggak yang dinyanyikan di istana itu kata-kata yang Anda sebut? Lah, lagu itu Nggak, Anda saya dengar nggak? tahu. Lah, kan Bukan yang kita Anda lihat tahu Betul. lagu itu dengan yang dinyanyikan di istana. Justru karena ada saya apa tahu nggak? lagu itu, Bukan yang di istana diputar. Anda dengar nggak? intinya lagunya sama. Saya pertanyaannya gampang, Anda ribet banget orangnya. Lo enggak? Anda dengar nggak lagu itu dari awal sampai akhir? Bapak-bapak Loh, kita kita kasih juga lirik tahu deh lah. coba. Kita Iya, kasih iya. lirik liriknya. Monggo ya. dinyanyikan Makanya. dulu. Monggo Nggak, dinyanyikan jangan dulu. yang di Lirik, situ. coba lirik. Itu beda. Liriknya jelas kan? Beda Pak. Ah, kau juga Liriknya sama jelas. aja. Bang Deddy ya, potongannya beda. Lagu yang dinyanyikan Iya. di istana Oke. itu sudah disensor, diperbaikin disensor. Pak. Jadi makanya kalau nggak dengar tapi udah komen sampai ke ujung dunia gitu loh. Bukan nggak komen. Intinya adalah itu tidak tepat. Itu tidak Terserah. tepat. Anda dinyanyikan. tadi kan ada ngomong goblok. Loh, lah, iya, ada. memang Yang ada. mana? Di liriknya Makanya ada, saya tapi pada tanya. saat itu Makanya nggak? ada. Kau juga lirik. sama aja. Kan kita Kamu denger nggak? konfirmasi Bang. Kita dengar Bang. Nah, Nah, tidak itu. ada kata-kata yang dia bilang itu. Tidak Saya ada kata-kata pastikan. yang Mas Roy bilang tadi. Coba puter sampai habis. Untung tidak ada. Tapi Lah, ya artinya, sudah, ya gitu. enggak tuh. Lagu itu esensinya, nari-narinya, goyangnya. Saya waktu nonton Mau itu nari, langsung- mau joget, rakyat bergembira, kemerdekaan, masa Anda salah? Tidak, Sedangkan kita rakyatnya merayakan bergembiranya perayaan, betul. bos. Di Rakyatnya kampung-kampung bergembira betul. mukul-mukul bantal. Saya ada di Sekarang kampung. rakyat Saya bisa ada kampung di lah itu. istana, Iya. berjoget, bangga dong. Karena Pendekatan kesakralannya diri tidak antara elit dan hilang. juga Nggak masyarakat hilang juga. sakralnya. Dengar dulu. Ini nggak pernah. Kesakralannya tidak hilang. Detik-detik Hilang. proklamasi, Hilang. pengibaran semua udah selesai Pak. Tinggal pestanya saya rakyat. sampaikan objektifnya. Tinggal, saya juga objektif. Ketika Apakah apa, selama membawa pengibaran itu, bendera, detik-detik proklamasi ada hal yang aneh nggak? Ya kalau kecelakaan itu sih mungkin saja Nggak, kan. ntar dulu saya tanya, Ada. Anda nonton Kemarin nggak? ada yang aneh nggak Mas? Anda Roy? nonton nggak? Kalau dari awal sampai aneh, akhir? kalau aneh sih enggak, tapi kecelakaan Oh, itu, ya kecelakaan sudah. itu, Oke. kecelakaan Jadi itu kan jangan juga terlalu mungkin panjang terjadi. untuk pertanyaan dong. Ada Bang patah Deddy, haknya. stop pertanyaan kita Enggak. banyak banget Ya. Bang. Ini Mas, Allah, segini. pembuka. gini, Mas Roy. Allah Deddy, Subhanahu wa Mas Roy, taala itu sabar, mengingatkan dengan Kita cara kan harus lain. membicarakan rakyat bukan Ya. semua demi. Sepakat. Ini Sepakat. jadi ngawur. Bergantian, Sepakat. iya. Jadi Itu Mas kan Roy. versi Mas Roy. Gini, Mas Roy. gini ya. Mungkin itu sudah dan itu kan dipersiapkan dengan sangat panjang. Saya juga dulu selalu menyiapkan itu karena itu dulu di bawah Kemenpora, menyiapkan Mas Gibran dan lain sebagainya. Tapi kan menyiapkan lagu ciptaan Tidak. Pak SBY yang dinyanyikan ya. loh, itu lagunya didengarkan. Oh, iya, Beda kan, banget. Saya kan cuma nanya itu, Beda bukan banget. menilai. Beda banget. Artinya lagu itu sudah dipilih dengan betul. Kemudian dilihat Sama maknanya. Pak, lagu Rungkat dinyanyikan Maknanya. kemari juga diperiksa dengan benar. Mas Roy, Ya. Rungkat Lagu-lagu. ibaratnya Iya, adalah makanya lagu Anda dengar sejuta dulu dari umat. awal sampai Lagu akhir. sejuta umat kemarin juga kemudian datang pula masyarakat di Istana Merdeka ingin menunjukkan kedekatan antara pemerintah elit dan juga rakyat. Banyak cara untuk melakukan pendekatan itu. Pendekatan itu misalnya dengan tidak
kemudian mencabut subsidi bagi rakyat, itu pendekatan, ya kan? Dengan tidak memberikan subsidi untuk kereta cepat, itu juga pendekatan kepada Termasuk rakyat. dengan nggak ngambil panci dan penggorengan kali ya. Nah itu isu. Itu isu dan itu fitnah. Bapak Ibu kita kembali ke konteks, tapi kami apakah bisa lagu rungkatnya diputar kembali supaya kita Ya. dengar jelas yang lirik yang tadi dimaksud oleh Bang Deddy bahwa tidak ada kata-kata yang tadi disensor oleh Mas Roy itu tidak ada. Putar saja. Sudah sedemikian rupa disaring kemudian dinyanyikan lirik yang dianggap bisa diterima semua pihak. Oke. Bisa tidak lagu itu diputar sekarang? Ya. Sembari kita menunggu lagu itu diputar, saya ingin dengar dulu bagaimana Bang Nah, Deddy ini kemudian ada menyampaikan hal ini. Coba ya, sambil Ini kita dia, dengar kita lihat ya. Dilangkahi. Iya. Bagian yang, mohon maaf ya, saya ulang ya, Ya. terlalu bodoh untuk mencintaimu dilangkahi sepertinya. Ya, Tadi esensinya diganti bukan hanya soal kata-katanya. kata. Pemilihan lagu itu sebenarnya adalah menceritakan tentang putus cinta dan menyalahkan orang, itu dinyanyikan di acara yang salah. Itu tetap menurut saya adalah karepe bener, Oke. neng ora bener. Itu menurut esensinya. Mas Roy. Mas Deddy bagaimana? Betul tidak pemilihan lagu ini bakal menodai Setiap tadi kan, orang peringatan ada 17 Agustus. zamannya, setiap zaman ada orangnya. Presiden Jokowi sangat berbeda dengan presiden yang lain. Begitu pula Bung Karno berbeda dengan Pak Harto berbeda dengan Pak Habibie, berbeda dengan Gus Dur, berbeda dengan Ibu Megawati, lalu Pak SBY dan Pak Jokowi. Sekarang begini, yang terjadi di istana itu dan bukan baru kali ini. Tahun kemarin. Tahun lalu juga ada Farel. Ojo dibanding-banding. Ojo dibanding-banding ke. Ya. Dulu zaman Gus Dur, kalau kita ke istana, orang sarungan ketemu Pak, pakai sendal. Coba zaman Pak Harto, nggak bisa. Zaman presiden yang lain nggak bisa. Zaman Gus Dur, pakai sendal jepit ke istana orang. Kita pakai jeans nggak bisa masuk istana. Begitu sakralnya istana negara bagi kita. Ya, sampai gitu. Perempuan coba-coba pakai jeans, nggak pakai kain, nggak boleh Pak. Ya, jadi kalau satu hari dalam 365 hari, rakyat se-Indonesia bisa bergembira bersama. Itu yang ikut kemarin di Istana Negara, itu orang lihat online banyak. Ya dari seluruh Indonesia. Satu kali dalam hidupnya mereka, satu hari dalam 365 hari, mereka bisa berada dengan semua pemimpin puncak di Republik ini menyatu tanpa ada batasan. Itu berkat luar biasa. Itu pengalaman yang tidak akan terlupakan orang. Tepat momennya pada saat Oh peringatan tepat, karena apa? kemerdekaan Dengar Republik dulu dong. Indonesia. Ada dua proses di sana. Proses kenegaraan. Ya, detik-detik peringatan proklamasi, pengibaran bendera dan tutup. Itu formal seremoni. Tidak ada yang salah di situ. Setelah selesai formal seremoni, masuklah ke acara hiburan. Hukum mana yang Anda pakai untuk menilai? Etika mana yang Anda pakai untuk menilai? Bahwa rakyat tidak boleh menikmati istana negara sebagai sesuatu yang biasa. Orang engage, mengalami loh. Seluruh pejabat paling tinggi dari Republik ini ada di sana. And you cannot sing and dance with them? Come on. Putar lagi deh, lagu rungkatnya putar lagi deh. Apalagi kita ini. Saya rasa anak-anak muda kita ini pun pengen banget ada di sana bisa sama presiden, wakil presiden, seluruh menteri, seluruh jenderal-jenderal besar. Pasti pengen. Lah sekarang kita mau marah itu. Apanya yang salah? Perbandingannya mana? Apa kita mau kayak di Korea Utara? Kalau peringatan kemerdekaan baris berbaris, tentara, militer semua begitu. Itu yang kita pinginkan supaya sakral dan apa. Come on. Ada dua proses di sana. Proses kenegaraan, formal, dan itu sudah selesai. Ini adalah festif. Ada kombinasi Bang, antara formal Bukan dan juga kombinasi, hiburan. sudah selesai urusan Baik, Bang kenegaraan. Said ditanggapi sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya itu tadi kalau kita lihat ya. Itu tadi kalau kita lihat bagaimana kemudian setiap lagu dinyanyikan pada saat dari era ke era peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dari tahun ke tahun. Saya mau minta komentar dari Bang Said Didu. Ada yang beda tidak dengan tahun ini Bang? Ya kebetulan saya juga puluhan tahun hadir di istana jadi paham dinamikanya.
Tapi terus terang pada saat saya dihubungi TV One untuk membahas ini, sebenarnya ini substansi paling berat. Karena ini membahas selera. Tidak ada tolok ukur benar tidaknya. Jadi Subjektif. tidak bisa didialogkan karena selera berbeda-beda. Nah yang perlu dihindari adalah jangan sampai negara ini diatur dengan selera, itu saja yang paling penting. Jangan sampai diatur dengan selera karena sangat berbahaya. Nanti presiden berikutnya seleranya lain akan berubah lagi. Nah menurut saya harus ada batasan-batasan yang namanya acara kenegaraan, ada aturan kenegaraannya. Jangan hindari banyak sekali selera pribadi masuk. Itu saya pikir ke depannya. Supaya siapa tahu Mas Nusron nanti jadi presiden, seleranya lain berubah lagi gitu kan. Jadi itu menurut saya acara-acara kenegaraan, tempat-tempat kenegaraan, kemudian tempat itu jaga sedikit bahwa itu ada sakralnya sebagai negara, bukan sebagai tempat. Atau jangan sampai kita nggak tahu generasi berikut ini, siapa tahu nanti karena seleranya lain, maka tidak ada lagi kesakralan itu terjadi. Meski ada sesinya, Kemarin Bang. nggak sakral, Bang Said-Didu. Saya katakan ini kan masuk selera. Kan sejak Pak Jokowi kan ini pakai baju adat, pakai lagu-lagu. Akhirnya saya yakin yang teringat dulu kita itu kan adalah gadis cantik pembawa bendera. Pasti kita hafal semua namanya. Ya kan? Sekarang yang kita hafal siapa yang membawakan lagu hari itu. Jadi kesakralan itu sudah hilang satu. Nah, jadi saya hanya menyatakan ke depan ya bapak-bapak di ini saya pikir adalah batasan-batasan bahwa ini adalah ada kesakralan negara di area ini. Dari dulu perayaan 17 Agustus itu kemerdekaan itu selalu hikmat dan gembira. Mulai dari istana sampai RT upacaranya. Setelah itu bergembiralah kita di tempat lain, panjat pinang, pukul bantal, masukin pensil ke botol, tangkap belut dan lain-lain, macam-macam variasinya. Tapi jangan sampai suatu saat karena hobinya saya di rumah main belut, saya dekat dengan presiden, maka main belut pun aku masukkan ke dalam istana gitu loh, karena selera. Nggak gitu juga dong Bang Said ya. Nah, saya tidak menyalahkan bahwa karena saya bilang ini dialog tidak ada gunanya karena membahas selera. Bang Said, sebentar. Kalau selera itu tidak menyakiti seseorang, selera itu mengajak semuanya berbahagia, apakah masih bisa ditolerir? Saya katakan cara itu jaga kesakralan. Kebetulan begini, bapak saya itu perintis kemerdekaan. Saya nggak tahu arwahnya senang nggak ngelihat itu kesakralan dia perjuangkan itu diubah-ubah sesuai dengan selera pemimpin. Kita harus ingat mereka, para pahlawan-pahlawan itu. Bahwa kita menghormati mereka, kau memperjuangkan kemerdekaan, ku hargai, bukan seleraku yang masuk ke dalam sebagai pemimpin. Itu yang paling penting buat saya dialog malam ini. Yang lain sih nggak terlalu penting saya. Tapi kesakralan dari awal kemudian hingga pengibaran bendera selesai masih terjaga di sana, Bang Said-Didu. Jangan dicampur, kalau perlu kan ada resepsi malamnya. Tidak ada resepsi, bisakah dipindahkan itu sehingga kita menghormati, saya ulangi lagi, saya sangat takut kalau negara ini dipimpin, dikelola dengan selera pemimpin. Itu paling saya takut. Karena selera bisa berubah-ubah. Dan kalau selera itu berubah, maka negara ini tidak punya patokan apapun ke depan. Saya belum pernah, mungkin saya kurang gaul kali ya, belum pernah melihat perayaan ulang tahun kemerdekaan negara lain seperti Indonesia. Digabungkan hikmatnya dengan pestanya. Biasanya dilakukan secara terpisah. Tapi saya ulangi lagi, ini seleranya Presiden Jokowi, jadi saya nggak bisa bahas. Dan Selera tidak diatur. personal, Bang. Oh, kan tadi dari awal saya udah bilang, bedakan dua acara itu. Acara kenegaraan itu ada SOP-nya. Dan itu dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah. Kehikmatan, kesakralan, tata cara, tata laksana, semua sama. Tidak ada yang berubah, tidak ada selera di sana. Karena negara sudah punya aturannya. Yang kemudian membedakan adalah apa yang terjadi setelah acara yang sakral itu.
Itu kan pilihan. Itu bukan satu rangkaian ya Bang? Oh tidak dong. Loh, itu kata Bapak satu rangkaian, tidak satu rangkaian. Kata saya satu rangkaian. Bapak kan udah tadi ngomong. Satu, dan enggak Bapak udah berkali-kali ngomong. Dan Loh, semua ini kan orang karena saya ngomong diundang, Bapak. Iya, bukan saya motong Bapak. Saya kan diundang ngomong, bukan motong Saya Bapak. juga diundang ngomong. Ya, Tapi Jangan bergantian. dia nanya ke saya, Pak. Satu rangkaian, tapi Oke, kata Bang singkat. Saidilu Saya tidak. nyatakan bukan satu Bagi saya satu itu rangkaian. tidak satu rangkaian. Karena upacara kenegaraan itu kan ada SOP-nya. Oke. Kalau Anda punya undangannya sampai penutupan itu sudah dilalui. Sekarang kan pilihannya. Ya. Tadi saya sudah katakan rakyat itu datang dari mana-mana dari seluruh Indonesia. Nggak punya kemewahan nih anak-anak nunggu sampai malam, selesai penurunan bendera lalu resepsi. Mau di mana? Sebentar, penting ini. Dan inilah Sudah, kesempatan. ada SOP-nya kan? Dengar dulu dong. Katanya ngomong punya Bapak, ya. undangannya. Di undangan itu ada tulisan penyanyi Putri Aryani. Di menyanyikan undangan Rungkat itu nggak? Pak, tata cara Ada nggak? proses resmi. Saya ada undangan. Ada nggak? Saya Bisa anggota tunjukkan DPR, nggak? saya punya. Lah iya. Iya, Ada nggak? ada. Ada kan? Acara resmi Pak yang Ada pakai. rundown ya. Gak ada Acara rundownnya. resmi. Berarti ada yang liar dong Loh, yang kemarin itu. tidak dong. Kan Iya tata acara resmi yang diatur. Nah, Itu Oke, dong Oke, kita bicara. sudah ada Ini SOP-nya. penting ini. Bang Saidilu. berarti Ada ada acara selera. kolaborasi. Ada acara selera ditambahkan di acara perayaan ulang tahun di istana. Itu clear. Itu acara selera. Sekarang saya mau tanya apa bedanya ketika orang berjoget bersama pemimpinnya, rakyat biasa loh Saya Pak. tidak Dengar dulu dong. menyalahkan. Dengan misalnya tiba-tiba lagu Pak SBY muncul di acara saya- 17 Agustus. Saya katakan tadi. Apa dong Mas bedanya Pak, Mas? Saya tanya Pak. Anda. lain. Kok lain? Tetap lain. Itu kan tadi selera yang dikatakan Pak Inti Saidilu. lagunya juga beda. Pemilihan lagunya menunjukkan Bos, stylenya. kan berarti kan selera, sama aja. Loh, iyalah. Semua. Kalau bagi Makanya. saya Loh, saya kan- sepanjang itu tidak merusak kesakralan proses ya kehikmatan daripada proses detik-detik proklamasi, Sah-sah saja gitu, upacara bendera, apapun yang terjadi di situ sepanjang tidak melanggar etika, ya, tidak mempermalukan. Kalau rakyat senang-senang sama pemimpinnya, semua kita berharap bisa ada di Tapi sana kok pada Bang waktu Said itu. sama Mas Roy tidak senang. Bang Deddy masalahnya. Bukan. Yang Itu kalau dia, nggak Bang. bukan hanya kami saya berdua ngapain, loh. Pak? Oke. Netizen Kalau hidupnya banyak susah, banget. masa kita semua harus ikut susah? Oke, Mas Kalau Nusron visi Wahid dulu, boleh. seleranya Mas Bang Said, Nusron gimana Mas nih? Roy, kita ke Mas Nusron. Ini paling Masuk santai nggak nih nih ke dari seleranya Minggu nih. Mas Nusron nih. Sudah nyala Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menikmati apa yang ditampilkan oleh Pak Roy Suryo sama Deddy Sitorus. Kalau Pak Said Didu mengatakan ini selera, kalau saya mengatakan ini masalah paradigma. Paradigma tentang istana negara. Kalau paradigmanya tentang istana negara dibangun dengan tradisi priayi atau kaum aristokrat, maka memang tradisinya adalah langgam yang sifatnya sakral tadi. Harus begini, harus begini, harus begini. Apa itu salah? Ya nggak ada salahnya. Karena memang yang bersangkutan itu mempunyai latar belakang dari latar sosial orang priayi atau aristokrat. Semua serba rapi, semua serba gagah, pakai jas ala barat, pakai dasi begitu. Kalau perlu dasinya pun seragam, ukurannya pun ditentukan kalau perlu. Tapi kalau memandang istana dari kaum rakyat jelata, tentunya lain. Tentunya dia ingin mengubah wajah istana itu tidak dengan wajah yang angker, tapi dengan wajah yang sifatnya aksesibel. Apa yang terjadi di dalam rakyat sana, di luar sana itu ingin dimunculkan di dalam wajah istana itu. Dan saya kira memang selama 30 tahun zaman Orde Baru kita disajikan upacara istana negara itu, upacara kemerdekaan dengan wajah aristokrat. Kenapa? Karena memang Pak Presiden Soeharto itu lahir dari terah priayi. Kemudian ada fase reformasi, kemudian 10 tahun zaman Pak SBY juga sama. Yaitu dengan wajah aristokrat atau wajah priayi. Nah, zaman Jokowi ini menampilkan bahwa Pak Jokowi itu adalah mewakili orang biasa yang menjadi presiden. Karena itu dia kemas, dia tampilkan bahwa kapan lagi istana itu bisa dimiliki oleh rakyat.
Nah, karena itu varian acaranya beda-beda. Malam 1 Agustus dia bikin dengan sholawatan dan zikir. Dia punya namanya majelis zikir Hubbul Waton. Dia tampilkan kiai-kiai, para habaib, para santri berzikir di depan istana. Bagus. Karena memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Cara bersyukurnya adalah dengan zikir dan bersolawat terlebih dahulu begitu. Nah kemudian saya mencoba untuk mengkaitkan bagaimana masalah selera. Sebetulnya masalah upacara sakral ini kan seperti apakah lagu joget-jogetannya itu satuan rangkaian sebaiknya di acara itu atau tidak. Ini memang ibaratnya seperti orang akad nikah. Ada orang yang kalau akad nikah itu selesai akad nikah, khutbah nikah, ijab kabul, doa, penyerahan mas kawin, kemudian langsung pesta, langsung nyanyi di situ, gambusan, jalan. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang maunya adalah pestanya akad nikahnya terlebih dahulu, selesai, kemudian besok baru pesta, baru walimahan dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini adalah sekali lagi masalah paradigma dan bagaimana caranya kita memandang sudut pandang persoalan. Nah kalau orang itu mau dipisah ya boleh-boleh saja. Seperti hari ini tadi, tapi yang jelas acara yang disampaikan nyanyi-nyanyi itu tidak bagian dari rangkaian acara yang harusnya sakral. Yang sakral menurut saya mulai pertama adalah lagu drum band, lagu kebangsaan sudah. Drum band, marching band sudah. Doa sudah. Mengheningkan cipta sudah. Detik-detik proklamasi sudah dibacakan. Ininya sudah. Kemudian gebiar-gebiar lagu-lagu daerah semua dengan paduan suara perwacaraka itu sudah. Close di sini ibaratnya ini acara tambahan untuk menghibur yang hadir situ dengan lagu yang lagi hit dan lagi in pada saat itu. Ya nggak ada yang salah juga menurut hemat saya. Tapi kalau dikatakan ini selera, ya memang ada unsur selera. Kalau dikatakan ini bahaya, ya saya lihat tidak ada bahayanya juga. Masa selera nggak boleh. Karena memang rasa bergembira itu adalah berbeda-beda orang cara untuk mengekspresikan untuk cara bergembira. Apalagi ini adalah bergembira dalam rangka 78 tahun kemerdekaan Indonesia yang memang kita wajib gembira, kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena memang ini patut kita syukuri dan patut kita ungkapkan rasa kegembiraan. Karena ini adalah rahmat Allah. Merdeka itu rahmat Tuhan. 78 tahun itu juga rahmat Tuhan. Dan perintah Tuhan, kalau kita ada datang rahmat Tuhan, datang rahmat Allah, datang kenikmatan, kita memang harus bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Memang itu perintahnya untuk bergembira. Nah, ekspresi kegembiraannya dan kapan kegembiraannya itu memang debatable dan orang boleh-boleh saja untuk menafsirkan dengan berbagai pandangan yang ada. Tapi saya agak keberatan jujur aja dengan pandangannya Pak Roy Suryo yang menerjemahkan joget-joget kemudian diidentikan dengan ketika ya kadang petik joget-joget lagunya Gerwani waktu genjer-genjer itu terlalu jauh. Lagu jogetnya Gerwani itu penuh dengan satir dan ngecek. Tapi kalau jogetnya ini joget-joget gembira saya lihat. Dan masih dalam konteks batas-batas kewajaran, nggak sampai pada pinggulnya bergoyang-goyang, saya lihat juga nggak sampai seperti itu. Jadi masih dalam batas-batas kewajaran. Ya kan masih pada batas-batas kewajaran. Kalau kita putar-putar kan kita lihat masih batas-batas kewajaran. Tetapi saya menghargai. Kalau ini dikatakan selera, memang ada unsur seleranya. Kami nggak menutup ada unsur selera. Bang Said singkat saja menjawab soal selera itu. Tidak ada yang salah, Bang. Saya katakan, makanya saya bilang, ini debat sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan. Karena memperdebatkan selera itu nggak ada ruang kebenarannya. Dan saya nggak biasa berdebat dengan selera. Tapi selera dalam momen ini? Bukan. Makanya saya katakan, dalam mengatur kenegaraan sebaiknya ada ruang dan tempat yang dibatasi seminim mungkin selera. Itu kan saya harapkan gitu loh. Bukan menyatakan benar tidak. Saya kasih contoh beginilah. Betapa bahayanya pemimpin kalau bergerak dengan selera tanpa aturan yang ditata negara. Contoh begini. Mohon maaf Pak
Contoh umpamanya, BIN dulu pada saat COVID meneliti vaksin COVID, kan itu selera. Itu bahaya sekali kan, dari luar ke fungsinya sama sekali. Di negara nggak boleh seperti itu. Contoh lagi, Kementerian Pertahanan bikin food estate, padahal ada Kementerian Pertanian, ini kan selera juga. Nah itu saya bilang jangan sampai mengakomodir selera dalam memimpin negara, maka bisa kacau negara itu. Ya. Itu loh maksud saya. Bagian dari ketahanan pangan. Kalau misalnya berbicara mengenai selera, Bagian nampaknya dari ketahanan pangan kan, food security. nampaknya kalau ngomong soal selera, para seniman juga harus berbicara. Tapi usai jeda, saat lagi tetap bersama kami di Catatan Demokrasi. Ya, kita juga ingin dengar bagaimanakah pandangan dari para seniman. Saya mulai dulu dari Bunda Neno. Silakan Bunda. Baik, terima kasih ya atas undangannya. Saya ingin mengatakan yang pertama begini, terutama seniman sih ya. Jadi kita semua baik adik-adik mahasiswa, Abang Said Didu, Mas Suryo, Mas Nusron, Yayangku. Aku cinta sekali sama Yayang dan Mas Dedi ya. Kita ini orang-orang yang peduli dan sangat menyintai negeri ini. Dan terutama saya yakin kita semuanya sepakat bahwa kita ingin mewariskan nilai-nilai terbaik. Yang tadi Bang Dido bilang diwariskan oleh para pahlawan yang mengorbankan nyawanya ya. Kemudian kayak Mas Dedi tadi bilang juga kita mau benar, kita mau ngapain dengan negara ini kalau enggak kita ingin nyenengin rakyat kita. Dan itu benar banget gitu. Jadi yang ingin saya tekankan sebenarnya cuma dua ya adik-adik ya. Kita ini bernegara ini beneran loh gitu. Kita sungguh-sungguh dan adik-adik sekarang sedang yang hadir di studio ya. Dan banyak juga berjuta-juta lainnya ya. Kita ini sedang menghadapi satu tantangan besar gitu bagi negara kita. Sehingga kalau kita lihat momentum emas seperti itu gitu, momentum 17 Agustus, ini kan sebetulnya ada message yang hendak disampaikan kira-kira gitu. Jadi kita ini kan ngobrol-ngobrol sini, TV One punya message apa nih gitu, ngundang saya, ngundang ini. Negara ketika istana menyelenggarakan 17 Agustus yang ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia baik melalui medsos maupun melalui stasiun, itu kan punya message gitu. Saya potong sebentar di sini, saya mau kasih tahu sama adik-adik, dulu saya hampir 10 tahun nyanyi di istana. Saya ini penyanyi istana dan banyak banget kriterianya kalau mau nyanyi di istana itu. Antara lain memang ketika misal ya, karena saya dulu kan suka menyanyi, karena sekolah di sastra Perancis, jadi kalau ada tamu-tamu berkebangsaan, misalnya presiden atau perdana menteri, pokoknya dari negara-negara yang berbahasa Perancis, itu pasti Pak Sampurno, kepala rumah tangga atau Pak Yudo itu pasti minta saya. Karena ada tema kan, ada message-nya yang mau disampaikan supaya nanti tamu negaranya, presiden atau perdana menteri atau siapapun aja itu merasa dia homey, dia merasa fine, dia merasa good gitu kan. Nah, begitu juga saya kira message yang mau disampaikan oleh Pak Istana tadi Mas Dedi udah katakan, dia ingin memberikan citraan bahwa ini kami cinta kepada rakyat dan ini dibuktikannya dengan mengundang begitu banyak wakil-wakil dari masyarakat. Saya nggak memasalahkan apakah itu resmi atau nggak resmi gitu ya, tapi kita menangkap niat baiknya gitu loh. Saya sebagai seniman ini menangkap niat baik gitu dari istana untuk merangkul rakyat. Alangkah indahnya jika rangkulan itu kemudian juga berlanjut gitu. Jadi bukan sekedar performa, tapi betul-betul merupakan kinerja bagi semua perangkat ya, pemerintah ya kan, semuanya. Jadi itu hanya selebrasi, tapi jangan jadi selebrasi saja. Kita bekerja sama DPR semuanya, saya kira harus bekerja sama untuk mewujudkan selebrasi itu menjadi kebahagiaan bagi rakyat, kan gitu. Nah kita samalah dalam hal ini Mas Dedi, saya sangat setuju ya ketika makin banyak istana merangkul rakyat dan membuktikan cintanya itu betul-betul kepada rakyat, rakyat bisa senyum. Saya masih gimana ya,
saya ini kan orang di bawah ya. Jadi saya itu masih menerima nggak bisa sekolah, nggak bisa ke rumah sakit, nggak bisa makan, bahkan itu saya mau apa? Mau nangis. Kaya enggak, punya jabatan enggak. Tapi kan ini ya, ini apa yang betul-betul harus kita cintai adalah ini bagian-bagian dari masyarakat yang memang masih menemukan belum bahagianya gitu. Jadi artinya yang mewakili di sana, alhamdulillah saya juga hadir beberapa kali dalam perayaan di Istana Negara ya. Tapi kan ini kan belum bisa menjadi milik rakyat semuanya gitu. Jadi if it is a celebration, maka this must be the celebration for everyone gitu. For all of the people gitu, untuk semua rakyat Indonesia gitu kira-kira ya. Walaupun sekarang alhamdulillah bahagianya baru lewat medsos saja, bisa ikut bersama gembira, enggak apa-apa. Bunda ya, lewat media massa, lewat media sosial bisa melihat langsung kemeriahan di sana. Iya, maksudnya itu bagus gitu loh. Maksudnya it's okay gitu. Hanya dia perlu langkah-langkah konkretnya saja lagi ke depan harus ada langkah konkret gitu. Kemudian kedua, saya ingin sebagai apa ya? Saya ini kan mengasuh hampir 100 anak yatim duafa yang sekolah itu kita bayarin sepenuhnya gitu. Jadi saya tahu bahwa istana ini punya niat baik betul kepada penampilan putri. Kita tahu putri ini anak berkebutuhan khusus. Dan ketika istana memiliki niat baik, putri tampil di sana, itu memberi harapan luar biasa kepada anak-anak dari pulau-pulau terjauh, anak-anak tertinggal, anak-anak yang dari wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, yang semua itu, apalagi yang berkebutuhan khusus, mereka punya harapan. Nah, harapan ini nanti yang harus kita pertanyakan lagi kepada istana. Ya, itu loh langkahnya kita harus positif. Kita harus konstruktif untuk melihat istana sudah memulai dan memang harus mulai. Habis itu, ayo kalau gitu we make a celebration for every kids yang berkebutuhan khusus di seluruh wilayah, anak-anak miskin semuanya dapat kesempatan. Nanti tahun depan bukan hanya putri, tapi banyak sekali anak-anak dan remaja yang akan tampil di istana dengan bakat-bakat mereka. Jadi we are starting now gitu. Oke, jadi artinya sudah tepat ya apa yang dilakukan kemarin pada saat 17 Agustus. Tidak ada yang salah di sana ya? Begini. Jadi gini. Tadi saya ulang ya, saya menyanyikan lagu Perancis. Kalau saya nyanyikan lagu Perancis misalnya di RT saya tinggal di Depok. Tu m'as ouvert les yeux, tu as guidé mes yeux, dis-moi ce que tu veux, je t'aimerai toujours. Enggak ada yang ngerti dong. Tepuk tangan dulu dong. Gitu loh. Maksud saya tuh ada temanya gitu loh. Maksud aku kita punya banyak cara, million way untuk mengungkapkan ekspresi-ekspresi kebangsaan. Nah, saya bicara sebagai seorang seniman begini. Tema itu penting. Gitu. Tema itu penting. Ketika temanya adalah dengan penuh rasa cinta kepada pencipta lagu ini ya. Jadi ketika diangkat tema putus cinta, masalahnya temanya putus cinta, kemudian putus cintanya habis-habisan begitu, habis-habisan, ya itu enggak link gitu sama semangat yang mau gitu, kurang tepat. Gitu. Artinya pemilihan judul lagu. Jadi bukan judul lagu. Dari tadi saya sudah bilang rungkatnya salah. Oh Kalau enggak lah, kelihatan lah, Bunda. kelihatan. Mas Roy ditanduk Bunda, Iya. Bunda Nino, kalau ada anggapan ini lagu lagi viral, Iya. lagunya familiar, Lagu merakyat, dekat Bunda. dengan rakyat, Iya. apakah masih bisa diterima? Nah jadi argumentasi gini, itu? kita ini sebenarnya punya PR gitu ya kalau menurut saya ya. Kita punya PR terhadap kesenian dan kebudayaan kita ini. Karena gini contoh ya, misal kalau kita punya niat baik kayak Thailand lah misalnya terhadap budayanya ya. Bayangin pemerintah Thailand itu Dek, sayang, itu ngasih uang 50 miliar loh kepada siapa saja yang mau buka restoran Thailand di semua belahan negeri. Artinya dia punya policy. Nah ini bahasa Jawa udah naik, saya aja heran, saya ini orang keturunan Jawa. Tapi saya tuh heran, wow lagu Jawa sudah di Afrika di mana, terus kita diam aja ketika bahasa Jawa, bahasanya Mas Surya ini KRMT nih, bahasa Jawa mendunia, harusnya kita membuat situs di mana template seperti tadi dapur-dapur Thailand itu udah lengkap template-nya.
Artinya lagunya juga ada yang salah penempatan pada saat Penempatannya konteks dan peringatan kemudian kemerdekaan. tindak lanjutnya lagi. Kalau Oke. kita emang punya aset, kita ini punya seniman-seniman besar. Tapi kenapa kita keok? Kenapa kita harus selalu melihat budaya lain? Kita mampu bisa bikin budaya yang hebat dari Ya, budaya ya. kita sendiri gitu loh. Baik, Oke, ini kalau sudut pandang ini dari Bunda sudut pandang Neno. dari Bunda Neno. Dari Bunda Yayang mungkin ingin komentar juga. Bunda Sepakat Yayang. juga nggak nih sebagai sesama seniman, Bunda? Rasanya semua sudah terkatakan oleh Said, Didu, oleh Neno yang panjang lebar ngomong soal yang ke depan bagaimana gitu. Dedi juga sudah menyatakan bahwa ini adalah apa salahnya dengan kegembiraan ini. Memang karena yang penting yang saya tekankan adalah spontanitasnya. Begitu lagunya joget, ya kan Indonesia identik dengan keroncong, dangdut, Melayu. Itulah. Jadi begitu Putri memainkan lagu yang ada beatnya, entah apa lagunya saya juga nggak ngerti, itu kan Jawa ya. Tapi semua itu tergerak dan spontan. Ada satu orang yang ke depannya joget-joget, lalu semua ikut. Ditangkap oleh kamera high angle, aduh, yang namanya apa Brebes Semili, saya sangat terharu saya karena bayangin semua ikut gembira, semua merasakan perayaan ini, betul. Dan tanpa komando, ya mungkin si para tentara militer itu dikomandokan. Sudah latihan dari awal dengan senjata-senjatanya. Oke, mereka kan juga manusia yang bukan kaku, tapi yang manusiawi. Jadi mereka dikasih kesempatan juga untuk mengenjoy, menikmati kerajaan ini. Dan inilah kemerdekaan kita. Merayakan peringatan kemerdekaan, inilah dia. Jadi sangat tepat bahwa ada peristiwa itu. Soal penempatan Bunda. Penempatan apa? Lagu? Penempatan lagu di istana, di sesi itu. Isi lagu saya nggak tahu ya, Oke. tapi penempatannya itu pas banget. Karena semua udah selesai, Dulu waktu Ojo dibanding-banding itu apa ceritanya? Who cares about it? It's the beat. It's the time and place di mana semua orang bergembira. Siapa yang tahu itu lagu cinta yang orang patah hati? Siapa yang nggak bergembira? Ternyata Jadi dipotong ya. tergantung kita sih mau melihat. Kita mau ini bawa ini lari kemana-mana atau just a simple thing. Let everybody have their fun. That's it. Bunda Gak Yayang usah boleh- ditarik sampai urusan kemiskinan, urusan BBM, urusan come on persoalan kita udah banyak banget. Sekarang persoalannya bukan itu. Biarkanlah rakyat bergembira bersama pemimpinan di tempat yang paling bersejarah di negara. Bunda Yayang Pusat dilanjutkan. kekuasaan. Ya, dan acara yang ritual yang hikmat itu kan sudah terjadi. Penaikan bendera, pidato Menak yang bagus sekali itu pidatonya Menak itu yang mengajak kita untuk ingat akan keimanan. Itu penting sekali. Keimanan itu penting sekali. Dia ingatkan pada kita. Lalu ada satu peristiwa yang juga sakral sekali. Waktu sepatunya copot. Paskibraka. Bayangin, sepatu copot itu cewek itu yang Papua ya. Cewek itu tenang aja, langkahnya tegap, tetap nggak bergeming sama sekali, mukanya tetap begitu. Itulah sakral. Itu sakral. Dia tahu tugasnya apa dan dia bertanggung jawab. Itulah dia. Belum lagi kita melihat itu tentara-tentara dengan senjatanya goyang-goyang. Terus si konduktor cewek itu siapa namanya tuh, dia juga ikut akhirnya. Dan anak buahnya juga ikut akhirnya. Sangat. Dan yang sangat saya kagumi juga itu kor. Kor yang nyanyi dari awal berjam-jam itu. Kok mereka bisa ya dengan senyum yang tulus menyanyikan lagu-lagu itu dengan senang. Itu sakral. Sakralnya ada berarti ya kemarin ya? Sangat itulah sakral. Dan rupanya kan ternyata kan presiden juga terharu tuh. Awal dia, hingga akhir. Terharu, dia kaget dia tuh dia. Dan ya sayang sekali si Ibu Iriana tuh ininya gede banget, dia nggak bisa bergerak. Coba ininya nggak gede, pasti dia juga bergerak-bergerak. Pokoknya alhamdulillah
perayaan kemarin itu sangat bermanfaat, sangat jitu. Dan sangat Nusantara. Kita Sangat. merayakan perbedaan sangat luar biasa. Bunda Sangat. Neno. Saya nggak tahu siapa yang punya ide itu ya. Serasa bukan Jokowi yang punya ide itu. Ada stafnya gitu. Bang Deddy Sitorus itu jangan-jangan, genius. Bang. Yang Yang punya punya ide, ide Bang Deddy itu. Sitorus, Bang. Yang punya ide itu genius. Oh, Yang punya ide itu genius and has a heart. Jenius Bang Said itu. Jenius dan cocok. Tepat pada tempatnya. Enggak, saya katakan tidak bisa diperdebatkan, ini masalah selera. Ya. Ya saya datang ke sini hanya menyatakan jaga sesuatu tempat dan suatu acara negara jangan masuk selera, itu saja. Bunda Neno. Enggak Saya mungkin maafkan saya mengoreksi atau memberi masukan sedikit lah ya. Karena kita ini kan kalau misal udah yang penting adalah iramanya. Nggak penting itu kata-katanya, menurut saya juga kurang tepat juga. Karena kalau misalnya kita bilang Indonesia tanah airku, andaikan itu diganti. Misalkan Itu nggak gitu. apple to apple Mbak Neno, mohon maaf. Nggak, misalnya, nggak bisa lagu- dimisalkan itu Mbak. Ketika lagu kebangsaan dirubah-rubah ya nggak bisa dong. For Nggak, every- it's not apple to compare. Ngerti nggak? Cari lagu yang lain lah untuk dibandingkan. Jangan lagu Nggak apa-apa, Indonesia Raya. lagu yang Oh, lain. jadi banding-banding ya. Ya, misalnya Lagu dari Bang Oma mungkin ya Bang ya? Saya salut Pak Deddy, siapapun bicara pasti dipotong. gini, karena kata itu meaning seeker, meaning maker. Kata itu membuat makna, kata itu memegang, bahkan kata itu bisa masuk mempengaruhi jiwa. Jadi pemimpin-pemimpin besar itu menggunakan kata-kata yang bisa menggugah jiwa manusia itu. Jadi kata itu penting gitu. Bukan hanya irama, tapi kata itu sangat penting. Disitulah ada kata-kata preambul dan kemerdekaan ini dan seterusnya ya. Dan kemudian Pancasila pun dari kata ke perkata. Sehingga maksud saya mari kita melihat hal yang kecil walaupun itu hanya sebuah lagu. Tapi jangan-jangan dari situ terbentuk satu mentalitas yang bisa meruntuhkan jiwa atau membangun jiwa dari hanya kata di dalam lagu. Itu aja. Aku nggak ngerti lagu itu bahasa Jawa ya. Mungkin Bung Nusron bisa diputar lagi biar kita lihat. Sambil kita Memang dengarkan ada nggak ya. yang perlu kita khawatirkan Sambil dari kita lagu simak itu? lagunya, tapi kita harus jeda dulu, nanti kita libatkan mahasiswa yang ada di sini hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, dalam segmen ini kita libatkan mahasiswa untuk bertanya langsung kepada narasumber kami. Silahkan. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk para narasumber yang luar biasa untuk materi kita malam hari ini. Iya. Perkenalkan, nama saya Zahra dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pertanyaan saya sebenarnya dari kedua belah sisi nih mungkin Bapak dan Ibu. Jadi untuk pertanyaan pertama nih, yang pertama kali saya dan teman-teman lain dengar adalah dari Pak Roy nih. Terkait kesakralan itu adalah karena ada di Istana Negara gitu. Jadi sebenarnya sakral itu adalah istana negaranya atau bentuk upacaranya sih Pak sebenarnya gitu. Lantas kan tadi kita sempat dengar juga tadi dari Pak Said gitu terkait selera nih gitu. Tadi kan kita bahas tentang batasan selera itu bagaimana dan bentuk-bentuknya bagaimana gitu. Tapi yang ingin saya pertanyakan di sini adalah batas kesakralan itu di mana sih sebenarnya Bapak dan Ibu gitu. Di mana dan bagaimana bentuk bahwa sebuah upacara atau tempat itu sakral gitu. Oke, itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua adalah untuk Pak Deddy nih terkait juga tadi ada pembahasan dari Bu Yayang. Untuk pertanyaan kedua adalah karena tahun kemarin kan kita ada lagu Ojo Dibandingke juga nih. Lantas sebenarnya Bapak dan Ibu standar untuk adanya lagu di upacara kemerdekaan itu adalah apakah trendingnya saja, apakah bentuk kegembiraannya saja tanpa paham pemaknaannya, atau mau dijadikan tradisi turun-temurun nih Bapak Ibu, atau mau disesuaikan dengan selera rezim aja pada saat itu gitu. Begitu, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Mas Roy dulu, silakan Mas Roy. Terima kasih Mbak Sahra.
Pertanyaan yang sangat cerdas. Jadi sakral itu memang tidak bisa dipisahkan antara bentuk upacara yang sakral dan posisinya ada di mana. Jadi kita bisa lihat bahwa memang upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus dimanapun harus dilaksanakan secara sakral. Ada juga rundown atau katakanlah ada juga paduannya. Misalnya harus dimulai dengan doa, kemudian pengibaran sampai dengan jam 10. Dimanapun, di jalan pun kita waktu itu juga mesti berhenti menghormat. Mesti berhenti untuk menundukkan kepala. Sakral juga di situ. Tapi ini di Istana Negara memang biasanya diselenggarakan. Perkara apakah itu memang tadi dikatakan Pak Said Didu ada perbedaan antara tahun ke tahun. Ya, tapi memang ada pemisahannya antara kalau itu acara yang sakralnya, acara intinya dengan acara hiburannya. Jadi kalau pinjam istilah teman-teman yang lain mungkin ya ini merdeka, tapi tidak merdeka semerdeka sekali gitu loh. Tidak kemudian seenaknya sendiri. Jadi saya tetap melihat tolong jaga kesakralan ini, tolong jaga kekhidmatan ini, tolong pilih juga inti atau lagunya yang mau dipilih seperti apa, tidak asal memilih dan kemudian hanya lihat liriknya, lihat goyangnya saja. Tidak, semua itu terkait kepada intinya. Kalau intinya salah juga salah. Perbedaan dengan tahun lalu pun juga ada. Tahun lalu masih agak malu-malu, tahun lalu panggung itu masih tidak di tengah. Kali ini panggungnya sudah ada di tengah. Sehingga sudah, dan saya sangat yakin itu kemarin meskipun itu ada di tengah. Iya penyanyi ya kan, gitu. Ada pianonya juga di tengah kan itu panggung juga ada stage gitu. Nah artinya apa? Artinya memang itu sudah disetting. Mungkin tahun depan saya nggak tahu bentuknya. Katanya mau jadi di IKN, ya perayaannya. Jadi apa enggak? Walau alam, ya kan gitu. Tapi artinya apakah akan beda lagi? Ya mungkin karena itu beda dengan puluhan tahun yang lalu, mungkin bisa beda lagi karena itu terkait selera juga. Tapi saya tetap menjaga, insya Allah masih ada orang-orang di Republik Indonesia ini yang tetap menjaga kesakralan 17 Agustus itu. Masih ada. Bang Deddy. Ya kesakralan. Kadang kan kita terlalu bombastis juga menurut saya. Apa yang sakral di sana? Yang sakral di sana adalah kekhidmatan prosesi seremoni perayaan 17 Agustus. Yang standarnya SOP-nya sudah ditetapkan oleh Sekretariat Negara. That's it. Tidak ada masalah dengan itu, sudah selesai. Kalau pas ada acara, pas orang bawa bendera terus ada yang joget-joget, itu kurang ajar. Ya, tapi setelah seluruh acara yang penuh hikmat bersejarah itu dilakukan, sudah selesai. Kesakralan istana. Istana itu bukan kuil, Pak. Bukan. Istana itu tempat tinggal presiden. Kalau di dalam istana nggak ada acara apa-apa, tiba-tiba orang berjoget-joget sesuka hatinya mungkin aneh. Tapi bahkan istana pun selalu mengundang penyanyi seperti Mbak Dian Warisman dari presiden ke presiden. Dari mulai era Bung Karno sampai hari ini, istana itu orang bernyanyi, berjoget layaknya rumah biasa. Apa yang salah dengan rakyat se-Indonesia bernyanyi dengan seluruh pemimpin republik ini di halaman istana? Kesakralan apa yang hilang? Apakah kemudian istana itu menjadi tempat orang jualan kaki lima? Apakah kemudian orang menjadi malu punya istana negara karena rakyat di sana bergembira sama pemimpinnya? Yang benar aja dong. Latar belakang pemilihan lagu tadi. Nah, ya itu dulu, ini bicara sakral juga penting. Soal lagu. Saya tidak mendengar, ya, saya bukan tadi bermaksud bahwa kata-kata itu tidak penting. Ya, penting. Kalau lagu itu lagu yang aneh-aneh, melewati batas etika, melewati kepantasan, sudah tentu nggak boleh dong. Tapi cinta itu bagian tak terpisahkan dari manusia. Rasa sakit juga bagian dari perasaan manusia, apa yang salah? Iya kan? Kalau menurut saya, ya ojo dibandingke, itu kan lagu cinta. Itu perasaan patah hati, tapi bisa gembira, apa salahnya kalau menurut saya? Pantas tidaknya itu tentu banyak norma-norma, etika, kepantasan, itulah batasan. Bahkan lagu patah hati seperti apa tadi judulnya Rungkat, bisa dinyanyikan dengan penuh kegembiraan. Karena sejatinya itu adalah persoalan kegembiraan. Bukan soal orang yang patah hati. Dan kata-kata yang ada di sana memang sudah diperiksa dengan baik, ada batasannya. Makanya saya bilang coba putar tadi lagunya.
Adakah yang tidak pantas di situ? Jangan ditarik kemana-mana, sejarahnya, latar belakangnya. Masya Allah mau gembira aja ribet banget sih kalian. Bang Said. Terima kasih pertanyaannya. Jadi begini, ada batasan yang tidak boleh selera masuk. Contoh sajalah, tidak boleh selera dosen masuk kepada ruang kuliah. Sumpahnya selera dosennya mau pakai jilbab semua, maka seluruh pakai jilbab. Itu kan ada batasannya, ya kan? Jadi apalagi istana, itu maksud saya. Jadi itu kenapa saya katakan ada standar minimum pengelolaan milik negara atau lembaga negara atau acara negara. Jangan dibebaskan selera menguasai seluruh acara itu. Itu maksud saya. Jadi selera itu apabila Anda sudah menjadi pejabat publik, maka selera pribadi Anda harus Anda buang. Harus mengikuti ini publik. Gitu loh maksud saya. Jadi saya tidak ingin sama sekali bahwa nanti negara ini diwarnai oleh selera, bukan Agar tidak standar-standar. beda rezim kemudian beda Ya, acara. itulah masalahnya pejabat publik. Pada saat Anda pejabat publik, maka selera Anda sebagai pribadi harus Anda buang. Itu maksud saya. Jadi saya tidak memperdapatkan ini karena selama tidak melanggar, tapi jangan sampai nanti standar-standar kenegaraan hilang karena terhapus oleh selera. Gitu aja. Makasih. Bunda Yayang. Saya rasa ini bukan masalah selera ya. Apalagi kalau mau ditujukan kepada seleranya presiden. Kalau kenal presiden seleranya rock gitu kan. Nah yang metal. Nah yang ini adalah memang dangdut yang adalah lagu rakyat Indonesia. Dari Melayu sampai ke dangdut. Itulah Indonesia. Itulah. Jadi pas betul. Mas Nusron. Mas Nusron. Kirain tadi balik kertas lihat lirik lagu tadi Mas. Kirain mau nyanyi tadi. Kirain lihat lirik lagu yang beda. Ya, jadi begini ya, Pak Karni malah. Pak Said Didu. Di dalam pengelolaan negara itu, kalau mengambil kebijakan tidak boleh memang pakai selera. Tapi kalau penampilan tidak bisa lepas dengan selera. Milih baju itu selera. Apa seorang presiden harus pakai batik atau pakai jas atau pakai baju putih, itu selera. Apa kemudian kalau tiba-tiba presiden pakai sarung dianggap dia tidak presiden? Atau dia tidak sakral? Ini selera kalau soal itu. Tapi kalau mengambil kebijakan, memang nggak boleh selera. Dan saya kira masalah lagu ini bukan kebijakan. Lagu ini adalah masalah kepentingan komunikasi publik. Tadi saya setuju ya sampaikan oleh Mbak Neno. Masalah pesan. Nah di dalam lagu itu selain ada unsur kata-kata, tadi kata-kata cinta, putus cinta, dimensi kemanusiaan, ada nada. Dan nada lagu ini adalah nada tentang kegembiraan. Nah pesan itu yang disampaikan pada publik seantara Indonesia, ini loh saat Indonesia kita hari ini bergembira menikmati 78 tahun merdeka. Ketika Presiden Jokowi atau Presiden siapapun, Pak Said Didu, menjamu tamu-tamu negara, jamuan makanannya pun itu selera. Ya. Pak Nusron, saya katakan tadi, kalau Said Didu ini jadi presiden, apakah pantas saya, karena kepribadian saya biasa celana pendek, menerima tamu dengan bercelana pendek? Enggak pantas. Itu maksudnya kesenangan pribadi kita harus buang di saat kita menjadi pengelola negara. Jangan karena senangnya pakai celana pendek menerima tamu negara pun celana pendek. Itu maksud saya. Jadi pada saat Anda, bukan. Jadi tadi kan seakan-akan. Kepantasan, etika, fakta. Betul. Itu saya katakan. Saya berharap seluruh pengelola negara pada saat menjadi pejabat negara, buang sejauh-jauhnya masalah pribadi dan perbanyak sebagai pejabat negara. Baik. Itu Bunda Neno singkat. Ya? Bunda Neno Silakan singkat. Bunda Neno singkat. Saya ingin kembali aja kepada yang pertama yaitu tema, message apa yang mau disampaikan. Sebab istana adalah kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Maka
kita harus betul-betul memikirkan ke depan sekali lagi bagaimana seluruh komponen dan anasir dari sebuah perayaan yang terhebat, mengingat seluruh pahlawan dan mengingat kecintaan kepada rakyat itu dibentuk oleh banyak sekali anasir. Ada panggung, ada ini, ada semuanya ada, termasuk di dalamnya ada message yang paling baik, yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia dan dipahami dan diterima secara lengkap, tidak parsial. Saya kira itu yang paling penting yang harus kita cita-citakan ke depan. Catatan Demokrasi akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Bahasan soal antara sakral tidak sakral karena adanya lagu rungkat tadi di istana, kita tinggalkan sejenak ya Maria. Nah itu dia, kita langsung coba minta pencerahan dari Ustadz Amir Faisal Fat. Silahkan Ustadz. Terima kasih Bang Andro, Mbak Maria, semua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Rasulullah SAW selalu mengingatkan sebuah unsur penting dalam jiwa kita yang disebut dengan hati nurani. Inilah yang oleh Allah disebutkan sebagai cara kita mengukur kebenaran dalam kita bersikap. Apapun posisi kita, apapun kebijakan kita, kita hendaklah selalu mengikuti ukuran hati nurani kita. Nabi bersabda, istafti qalbaka. Hendaklah kamu minta nasihat kepada hati nuranimu. Kalau hati nuranimu tidak setuju, jangan kerjakan. Kalau hati nuranimu setuju, silahkan kau kerjakan. Karena tidak mungkin hati nurani menyimpang. Kata Nabi, walau aftakan nas. Sekalipun semua fatwa, semua nasihat mengatakan kerjakan ini, kerjakan itu. Tapi ketika hati nuranimu tidak setuju, maka jangan kamu kerjakan. Inilah ukuran yang paling menentukan dalam setiap kita melakukan suatu sikap. Bahwa ketika sebuah sikap tidak sesuai dengan hati nurani, maka dia akan menimbulkan kontroversi. Disinilah pemirsa rahmatullah, Nabi memberikan sebuah penegasan bahwa ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa dalam dirimu ada sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketika sekerat daging itu baik, dia lembut, maka semua tubuhnya, cara berfikirnya, cara bersikapnya dia akan baik. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Tapi ketika hati nurani itu rusak dan dia tidak jujur, maka seluruh apa yang dia sampaikan, kebijakan, pemikiran akan rusak. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi dari salah seorang. Dia berkata, wahai Rasul, izinkan aku masuk Islam. Tapi izinkan aku berzina. Nabi berkata, kamu mau berzina? Iya. Kalau ada orang berzina dengan ibu kamu, kamu setuju? Tidak, aku bunuh orang itu. Berzina dengan putri kamu, aku bunuh orang itu. Berzina dengan anak kamu, aku bunuh orang itu. Lalu Nabi bertanya, kira-kira orang lain setuju enggak ibunya dizinai oleh kamu? Dia terdiam. Anaknya dizinai oleh kamu, dia terdiam. Saudara kandungnya dizinai oleh kamu, dia terdiam. Artinya apa? Setiap yang mengikuti suara hati nurani, maka dia akan selalu dituntut berkebenaran. Ayo kita bersikap dalam segala kebijakan kita bersama hati nurani kita. Kita syukuri kemerdekaan dengan hati nurani yang bersih sesuai dengan mirah putih kita. Mirahlah berani, putih adalah suci. Inilah makna kemerdekaan yang kita rasakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal Fat, Bang Said Didu, Bu Danino Warisman, Mas Roy Suryo, terima kasih. Terima kasih Mas Nusron, Bu Yayang, Bang Dedi dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Indonesia dan juga SAHI Jakarta. Ya kita junjung semangat kemerdekaan tadi kata Ustadz dengan semangat berani dan juga tulus.
Demikian catatan demokrasi malam hari ini, saya Maria Sedap. Dan saya Andromeda Mercury, semoga dialog di catatan demokrasi meskipun perbedaan argumen dan juga istilah pendapat tapi tetap bersatu Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Merdeka. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum.